misalkan kita bukan memilih jago debat tetapi memilih presiden, saya tahu kira-kira siapa pilihan capresnya. Itu berkait keyakinan masing-masing orang. Terserah selera masing-masing tentu. Tujuan debat capres seperti yang semalam kita saksikan memang bukan ukuran untuk setepatnya mendapatkan pemimpin nasional. Itu hanya salah satu cara. Tetapi sebagai salah satu cara yang diasumsikan sebagai satu-satunya syarat juga tidak kalah lucu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan emosional. Nuding lian nggak punya hak untuk ngomongin soal etik. Padahal dia juga belum tentu beretika. Karena dari debat capres itu dengan format apapun akan ketahuan bagaimana karakter masing-masing kandidat. Sesuatu yang calon pemilih tidak akan mendapatkan dari kampanye monologis. Sementara impresi karakter adalah bagian penting pertimbangan saya setidaknya untuk melihat kualitas calon presiden. Kalau waktu penjelasan untuk hal-hal ideologis dan strategis dinilai tidak memadai, bahkan tidak adil karena hanya 1-2 menit, ya begitulah format debat. Kalau mau panjang, buatlah ngobrol bareng capres sembari makan kacang dan ketela rebus dengan wedang bajingan baji gurding. Panjang banget judulnya. Tentu akan beda dan lain lagi soalnya. Dalam waktu pendek, kita akan tahu bagaimana seseorang merumuskan pikiran dan bagaimana pula mengkomunikasikannya kepada lian, apalagi kepada kompetitor. Aksi reaksi spontan akan dengan sendirinya mempertontonkan keotentikan untuk tidak menyebut kejujuran seorang kandidat. Bahkan bukan hanya dalam menjawab, merumuskan pertanyaan pun bisa dengan gamblang menunjukkan karakter dan sikap seseorang. Bagaimana seseorang memahami masalah, mengetahui dan menguasai, bukan hafalan. Bagaimana kemampuannya mengatur emosinya, bahkan meredam gestur sebagai pelepasan ketidakstabilan emosinya, di mana manifestasinya bisa kita rasakan dalam gerak mata, gerak bibir, diksi yang dipakai, bahkan nada suaranya pun. Tidak perlu ahli untuk merasakan hal itu, kecuali nurani kita tidak terlatih atau kurang peka. Di situ gambaran ketika seorang calon presiden yang semula digambarkan tegas atau sudah berubah menjadi gemoy dan santuy, bisa ketahuan iya atau tidaknya, benar tidaknya, karena tegas tidak selalu paralel dengan ketidakmampuan mengelola emosionalitasnya. Karena emosional berbeda dengan tegas. Emosional berkait dengan ketidakmampuan dan kemampuan mengelola reaksi ketidaknyamanan seseorang menghadapi pressure atau stres. Itu sebabnya emosional sering mirip dengan ketersinggungan, kemarahan sebagai output atau manifestasi, ekspresi ketidakmampuan seseorang mengelola emosi. Termasuk yang disebut sebelumnya, kemampuan merumuskan pikiran, mengendalikan pikiran,
aksi reaksi dalam menjawab dan bertanya bisa menjadi ukuran. Di situ juga bisa terasakan jawaban dan pertanyaan itu genuine atau tidak, otentik atau tidak, muncul dari hafalan atau sesuatu yang dipelajari dalam program kebut semalam. Karena komunikasi hanya memiliki dari apa komunike yang disampaikan komunikator, calon pemilih akan berpegangan pada impresi yang didapatnya. Ketika itu, ia bisa melakukan pengandaian bagaimana seorang pemimpin mengeksekusi atau memproduksi kebijakan publik. Kalau soal situasional, ngapain membandingkan dengan debat atau ngajak ngobrol di lain tempat sambil makan seperti di resto Seribu Rasa. Tentu saja debat politik berbeda dengan debat akademik. Memang tidak apple to apple. Goal dari debat tidak dalam preferensi akademik soal nilai, akurasi, presisi, substansi. Namun soal impresi dalam komunikasi bisa mempengaruhi keputusan pilihan. Di sini pertanyaannya, apa beda debat capres dengan metodologi survei politik? Dengan responden 1000-an, 2000-an untuk 203 juta pemilik hak suara. Karena katanya mencicipi asin dan gurihnya kuah soto sebelanga, cukup dengan semangkok soto atau bahkan sesendok kuah soto itu. Impresi dari performance 1-2 menit dalam debat juga berada dalam konteks itu. Setelah acara debat dalam Stop Press, pernyataan media masing-masing kandidat seusai debat, Prabowo menjelaskan panjang lebar tentang apa yang tidak disampaikan di ruang debat. Tetapi tidak ada substansi yang diberikan kecuali klaim-klaim dan penilaian sepihak pada kompetitor yang tidak ada di situ. Tentu ini tidak fair karena yang dinilai sepihak itu tidak berada dalam satu ruangan itu, tidak memiliki hak sanggah, dan usai menyampaikan penilaiannya, Prabowo tidak menggubris pertanyaan awak media. Dia hanya menjanjikan lain waktu kita ngobrol. Itu sama persis seperti Gibran jika menghindari pertanyaan media. Jago debat memang belum tentu jago presiden. Tetapi setidaknya dari sana masyarakat pemilih mempunyai gambaran lebih adil. Apalagi sekaligus gambaran dari seluruh kandidat dalam satu ruang dan waktu yang adil. Akan lebih adil lagi kalau masyarakat pemilih boleh jadi panelis dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung pada kandidat. Karena itu, jangan karena berbeda pilihan, hak rakyat untuk mendapatkan informasi tentang yang akan dipilihnya dinonsenskan. Katanya rakyat sudah cerdas, kok digoblokin. Di situ perbandingannya. Kalau kita mempercayai survei politik sebagai sesuatu yang ilmiah, maka debat adalah juga cara yang setidaknya bisa dipertanggungjawabkan untuk mengetahui penampakan seseorang kandidat. Bahaya kalau kita mengikuti cara berpikir Abraham Lincoln yang kuno itu. Kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Enak saja. Cek dulu karakternya kayak apa. Meyakinkan tidak, bisa dipercaya tidak. Itu pun tentu tergantung preferensi dan persepsi pemilih. Karena ada loh yang suka si Anu, padahal si Anu itu tidak disukai oleh si Una, dan seterusnya. Bahwa situasi yang akan dihadapi dengan 270 juta jiwa dan kompleksitas masalah negara sebesar Indonesia ini berbeda dengan panggung debat, ya tentu saja semut juga tahu. Tapi meyakinkan rakyat untuk memilih hanya dengan klaim-klaim, pernyataan-pernyataan sepihak juga tidak bijak.
dan lebih tidak bijak lagi hanya berdasarkan penilaian soal niat baik, nilai moral, etik, serta hal-hal normatif lainnya. Yang Gus Miftah pun bisa beda penilaian dengan Gus Muwafiq, beda lagi dengan Gus Yahya, Gus Ipul, Gus Baha, Gus Mus, Gus Imin, Gus Muh, Gus Mulyadi. Tapi lagian soal pilpres, ya sudah ada yang memastikan menang 1 putaran. Mau apa coba?